kulkas satu pintu ini mereknya Aqua ya. Nah, jadi kulkas ini tuh selang kapilernya buntu ya, mampet. Udah saya coba beberapa cara tetap gak bisa ya teman-teman. Nah, jadi kita ganti aja nih yang baru. Nah, tapi perlu diingat ya saudara-saudara, kalau mau ganti selang kapiler untuk kulkas satu pintu, jangan lupa di sini tuh dikasih koran basah. Nih, hati-hati pada saat pengelasan. Jadi kita siapkan air di wadah, masukin koran basah, kita hancur-hancurin seperti ini. Ya, baru kita tempelkan ke sini. Tujuannya apa? Supaya pada saat pengelasan ya terbatas di situ aja, panasnya tidak sampai menjalar ke sini nih. Nah, kalau sampai ke sini kan udah ketemu pipa aluminium yang ke evap, itu susah kan ngelasnya. Jadi perlu hati-hati teman-teman. Ini sudah kita tembusin sampai ke belakang ya. Kira-kira panjangnya 2,5 meter. Nanti lebihnya kita gulung-gulung aja, bulat-bulatin aja. Ini karena kemarin memang ini udah berkali-kali dicoba, tetap nggak bisa ya teman-teman ya, tetap nggak bisa karena udah udah mampet parah ya, udah banyak banget terjebak oli di dalam. Jadi kadang kulkas ini di normal, kadang enggak, nanti lama-lama takut mesinnya rusak ya. Oke, nanti di sini setelah itu setelah sudah terpasang, nanti ke filternya juga kita ganti baru, jangan lupa ya teman-teman, filternya juga kita ganti baru. Nah, kita lihat di sini nih ya, setelah terpasang semua kita akan tutup. Nah, lihat itu oli keluar semua ya teman-teman dari evaporatornya. Inilah yang mengakibatkan kenapa sampai dia itu mampet teman-teman, karena ini kan ukuran pipanya 0,28 ya. Kalau ada sedikit kotoran di dalam situ udah pasti tuh teman-teman, dia pasti mampet ya. Dan setiap kali teman-teman mau perbaikan kulkas ya, ini lihat oli semua ya, parah banget. Artinya kalau teman-teman masih pemula gitu yang menonton video ini nggak sengaja ya ketemu video ini, untuk servis kulkas satu pintu itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah artinya gini, kalau pas mau kita perbaikan itu jangan lupa filternya tuh diganti atau saringannya diganti baru. Bisa pakai saringan yang isi, bisa juga yang kosong, nggak apa-apa. Setelah semua sudah terpasang, oke, pipa kapiler baru, filternya juga baru. Nah, sekarang ini kita waktunya untuk vakum ya teman-teman. Nah, coba lihat ini sudah tembus ke atas, tinggal kita rapikan saja nanti kalau sudah selesai ya. Nah, kita vakum sampai nanti dia minus ya teman-teman, dia minus, vakum terus. Dan nanti patokannya di sini aja, bisa pakai Tauson begini atau pakai metil ya. Kita masukin beberapa tetes, 10 tetes misalnya di sini, pakai wadah, lalu kita lihat di sini ya. Nah, ini cirinya sudah tidak lagi ada udara itu, maksudnya cirinya dalam sistem sudah nggak ada udara. Di sini tidak boleh lagi ada keluar udara, jadi tidak boleh ada gelembung-gelembung. Kalau di sini masih ada gelembung-gelembung, itu bisa karena masih ada terjebak udara di sistem pipa, atau bisa juga ada terjadi kebocoran. Intinya di situ tidak boleh ada gelembung udara ya. Kita vakum aja tuh sekitar 30 menit lah kira-kira seperti itu, sampai dia minus ya. Jadi pastikan setiap pengelasan kita itu semuanya benar, tidak boleh ada yang bocor. Dan biasanya kulkas satu pintu itu yang pernah saya alami juga ya, itu bocor di pipa kondensor yang di dalam bodi. Jadi kita mesti ngerubah taruh di luar. Jadi cirinya di situ aja, tidak boleh gelembung-gelembung itu ada ya, jadi harus habis dia. Oke, bagian terakhir adalah kita mengisi freon. Nah, kalau misalnya kulkas itu buntu, mampet, di sistem itu freonnya ada, tapi meterannya nanti liter ini akan turun, drop. Itu ciri-ciri dia kulkasnya mampet atau buntu ya. Jadi tidak mau ada sirkulasi yang terjadi di evaporator, atau pipa kapilernya tidak bisa menyemprotkan freon itu ya teman-teman. Ini sering banget terjadi di kulkas satu pintu teman-teman. Rata-rata tuh merek Aqua itu sering banget. Kalau dibiarkan lama-kelamaan bisa jebol kompresornya, kan sayang ya. Nah, kita isi aja freonnya pelan-pelan ya teman-teman, sampai nanti di atas 0 sedikit aja, karena di sini saya tidak menggunakan tang ampere ya. Kalau teman-teman punya tang ampere tuh lebih bagus, kita bisa melihat tegangan dari kompresornya berapa ya. Tapi biasanya kita isi aja di atas sedikit seperti ini aja ya, jangan sampai terlalu banyak, karena nanti kerja kompresornya akan berat. Udah gitu nanti kompresor akan terasa agak suaranya agak beda.
Nah, setelah itu di pipa kondensor ini akan terasa hangat, termasuk di bagian bodi samping kiri kanan mulai akan agak terasa hangat. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda kulkas sudah mulai normal kembali teman-teman. Tinggal kita mengisi freon sampai di batas dimana yang sudah ditentukan ya. Jadi jangan sampai berlebihan juga. Sekali lagi kalau ada teman-teman tang ampere lebih bagus ya. Nah, kita isi di sini aja. Kalau nanti dia masih turun, nah itu tanda-tanda masih ada yang buntu atau mampet. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman pemula kalau ngalamin jangan khawatir ya. Banyak video di YouTube yang bisa memberikan penjelasan, teman-teman nonton aja. Nah, lihat di sini. Nah, dia udah stay kan, tetap di situ. Kita rasa pegang bodinya, kita raba ya. Nah, udah terasa hangat. Lalu dalam sini akan mulai bunyi ya, ada suara kerucuk 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 kerucuk. Ada suara, nggak boleh nggak ada. Tuh, kalau teman-teman bisa dengar nih ada ya suaranya ya. Cuma karena saya pinggir jalan sih ini berisik ya. Nah, kita tempel pakai telapak tangan kita di sini. Kalau yang bagus tuh sampai lengket ya. Ini udah mulai dingin nih, terasa dingin. Tuh, kadang-kadang kalau yang bagus tuh sini kompresor masih oke, ini lengket. Nah, tuh lengket. Itu berarti udah normal. Nah, jadi begitu ya saudara-saudara ya, kita berbagi sedikit. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Semangat terus, yang masih pemula tetap belajar terus. Oke, thank you, bye.